Kita beralih ke informasi mengenai ibadah haji. Pemirsa, pemerintah Arab Saudi memutuskan ibadah haji tahun ini diselenggarakan dengan sangat terbatas. Jemaah yang diizinkan menjalankan ibadah haji hanya warga negara Arab Saudi dan warga negara asing yang berdomisili di Arab Saudi. Dikutip dari laman Twitter Haramain, pemerintah Arab Saudi akhirnya memutuskan pelaksanaan ibadah haji tahun ini diselenggarakan dengan sangat terbatas. Keputusan ini diambil setelah mempertimbangkan berbagai aspek, terutama terkait pandemi COVID-19. Sementara itu, KBRI Riyadh memastikan penyelenggaraan ibadah haji tahun ini sangat terbatas dan hanya berlaku bagi warga negara Arab Saudi atau warga negara asing yang bermukim atau berdomisili di Arab Saudi. Keputusan tersebut mempertimbangkan masih adanya penyebaran COVID-19 di seluruh negara. Pembatasan jamaah diambil untuk menjamin keamanan dan keselamatan seluruh warga dan merujuk kepada ajaran Islam yang memprioritaskan keselamatan umat manusia. Menteri Agama Fahrul Razi menyatakan menghormati keputusan pemerintah Arab Saudi yang menyelenggarakan ibadah haji secara terbatas. Atas pengumuman pemerintah Saudi Arabia tersebut, Menteri Agama atas nama pemerintah Republik Indonesia menyatakan dapat memaklumi dan menghargai keputusan itu yang sangat sejalan dengan keputusan yang telah diambil pemerintah Republik Indonesia untuk membatalkan keberangkatan jemaah haji Indonesia pada tahun 1441 Hijriah atau 2020 Masehi dengan pertimbangan keamanan dan keselamatan jemaah. Sebelum keputusan pemerintah Arab Saudi, sedikitnya ada 8 negara yang telah memutuskan tidak memberangkatkan jemaahnya, yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, India, Mesir, Uzbekistan, dan Afrika Selatan. Tim Liputan iNews melaporkan. Lalu apa langkah pemerintah Indonesia menyikapi keputusan Arab Saudi tersebut? Mungkinkah ada pelonggaran untuk jemaah haji Indonesia? Sudah bergabung bersama kami staf ahli Menteri Agama, Pak Oman Fatur Rahman. Selamat sore, Pak Oman. Selamat sore, Assalamualaikum Mas Pandi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Oman, apakah akan ada lobby atau permintaan khusus dari pemerintah Indonesia kepada pemerintah kerajaan Arab Saudi untuk misalnya memberangkatkan jemaah kita yang mungkin nantinya akan terseleksi dalam kondisi sehat? Ya, terima kasih. Masalahnya bukan soal kita ingin atau tidak ingin lobby ya, tetapi memang kan keputusan dari pemerintah Saudinya sendiri itu sudah memutuskan dengan pasti dan jelas bahwa pelaksanaan ibadah haji sekarang ini sangat terbatas, hanya untuk di dalam negeri saja di Saudi. Jadi tidak memungkinkan. Bukan hanya dari Indonesia, tetapi dari negara lain pun juga memang tidak memungkinkan. Lalu apa prioritasnya untuk untuk jamaah yang bisa berhaji di sana, Pak? Ya, untuk warga Saudi dan mukimin dari berbagai negara yang ada di sana tentu memiliki kesempatan semuanya untuk melakukan pendaftaran. Kan itu kan harus daftar melalui sistem e-hajj secara lokal ya. Dan kita tahu bahwa kuotanya itu kan tidak lebih dari 10.000 saja secara keseluruhan. Jadi sangat-sangat terbatas memang. Berarti ini termasuk dengan Haji Plus yang pernah minta diberangkatkan juga tidak cukup sulit ya Pak ya? Betul, bukan sulit, memang hampir tidak memungkinkan ya untuk kebijakan ini. Dan ini kan dari pihak Saudinya ya. 10.000 itu sangat kecil sekali untuk keseluruhan. Warga negara Indonesia saja yang ada di sana itu mungkin mencapai 500 ribuan ya yang ada di sana. Tapi sudah ada data dari Kementerian Agama, Pak Oman, WNI yang ada di sana yang kemungkinan akan melaksanakan ibadah haji? Yang ada datanya itu data keseluruhan WNI yang ada di Saudi, di KJRI kan ada ya. Nah tetapi sampai sekarang kan baru tadi malam pengumuman dibukanya e-haji itu, sampai tadi siang kami melakukan koordinasi dengan konsul haji di Jeddah juga. Belum ada datanya berapa yang mendaftar khususnya dari warga negara Indonesia. Oke. Karena jatah pernegaranya juga belum. Nah, tapi tadi Anda bilang Pak Oman ada 500 ribu WNI yang ada di sana. Untuk prioritasnya nanti seperti apa? Siapa yang akan jadi prioritas untuk dari sedikit tersebut yang bisa melaksanakan ibadah haji untuk WNI? Iya, jadi berdasarkan informasi yang kami terima,
ada syarat-syaratnya. Pertama, umur tidak lebih dari 65 tahun begitu. Kemudian ada pemeriksaan kesehatan sebelum menuju ke Arafah. Karena pelaksanaan hajinya juga yang puncak saja, mungkin paling lama itu sekitar 10 hari ya. Nanti dilakukan karantina juga setelah haji. Jadi prioritasnya itu pada mereka yang sehat dan dari segi usia tidak lebih dari 65 tahun. Baik. Lalu bagaimana dengan haji furoda, Pak, yang biasanya setiap tahun selalu ada? Apakah tahun ini ada? Prinsipnya kalau dari luar negeri itu tidak ada. Maksud saya dari luar negeri Saudi ya, mau furoda, mau visa mujamalah atau reguler atau khusus dari semua negara itu memang sekarang ini tidak memungkinkan. Baik, terima kasih Pak Oman Fatur Rahman sudah bergabung bersama kami di News Sore. Ya. Selamat sore, Assalamualaikum Pak.